Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Iskandar dengan nomor NIM 2014040035. Pada kali ini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Geometri Bidang dan Ruang, yaitu tentang hubungan garis dan garis dalam ruang dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, mari kita coba ingat kembali tentang pengertian garis. Pengertian garis adalah himpunan titik-titik yang tidak terbatas banyaknya. Garis atau garis lurus memiliki ukuran panjang tetapi tidak mempunyai ukuran lebar. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja, yang disebut dengan wakil garis. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Sekarang kita masuk kepada bagian-bagian hubungan antara garis dan garis dalam ruang. Yang pertama, dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Misalkan pada kubus ABCD EFGH. Perhatikan pada garis AB dan BC. Garis AB dan BC titik potongnya di titik B. Perhatikan garis BA dan AD. Garis BA dan AD titik potongnya berada di titik A. Dan kemudian perhatikan garis EF dan FG. Garis EF dan FG berpotongan di titik F. Contoh bendanya yaitu dua garis yang membentuk kincir angin saling memotong pada porosnya. Kemudian yang kedua, dua garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis pada satu bidang dan jika kedua garis tersebut diperpanjang tidak saling berpotongan. Adapun aksioma dua garis sejajar, yaitu aksioma 1. Melalui sebuah titik yang berada di luar suatu garis hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Adapun dalil-dalil tentang dua garis sejajar, yaitu dalil 2 yang berbunyi jika garis sejajar dengan garis dan garis sejajar dengan garis maka garis sejajar dengan garis. Adapun dalil 3, jika garis sejajar garis dan memotong garis, garis sejajar dan garis memotong garis, maka garis-garis dan terletak pada satu bidang. Adapun dalil 4, jika garis sejajar garis sedangkan garis menembus bidang, maka garis juga menembus bidang. Kita perhatikan pada kubus ABCD EFGH. Kita lihat garis AB, dia sejajar dengan DC dan garis AB sejajar dengan EF. Kemudian kita lihat garis BC sejajar dengan AD dan dia pun garis BC sejajar dengan garis FG. Dan kita lihat garis AE, dia sejajar dengan DG, garis BE sejajar dengan CH. Contohnya ialah lintasan kereta api yang kedua garis lurus yang jaraknya selalu tetap. Yang ketiga, dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak sejajar dan tidak terletak dalam satu bidang. Misalkan pada kubus ABCDEFGH. Perhatikan garis BC. Lalu maksudnya kedua garis tidak sejajar dan tidak dalam satu bidang, berarti tidak boleh dengan garis FG karena dia sejajar dan dalam satu bidang. Sekarang untuk menentukan apakah dia bersilang atau bukan, sekarang kita lihat di sini BC, sisa bersilangan dengan garis AE, tidak sejajar dan tidak dalam satu bidang.
Lalu garis BC bisa bersilangan dengan DH karena tidak sejajar dan tidak dalam satu bidang. Lalu BC bisa bersilangan dengan garis EF, tidak sejajar dan tidak dalam suatu bidang. Lalu garis BC bisa bersilangan dengan garis GH, tidak sejajar dan tidak dalam suatu bidang. Yang keempat, dua garis berhimpit. Dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis dikatakan dua garis saling berhimpit. Kita dapat melihat gambar berikut. Contohnya dalam dilihat pada jam dinding yang menunjukkan pukul 12, pada pukul 12 terlihat pada jarum jam panjang dan jarum jam pendek saling berhimpit. Supaya kita lebih paham tentang materi ini, kita lihat contoh soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Berikan nama pada setiap segmen garis bangun datar di bawah ini. Yang A, temukan segmen garis manakah yang sejajar. Pada gambar, garis yang sejajar yaitu garis AC sejajar dengan IJ, garis AI sejajar dengan CJ, garis AH sejajar dengan garis BG, dan garis DE sejajar dengan garis FI. Kemudian yang B, segmen garis-garis manakah yang berpotongan? Pada gambar, garis yang berpotongan yaitu kita lihat garis AE dan AD. Maka titik potongnya berada di titik A. Dan kita lihat pula BC dan BG. Garis tersebut titik potongnya berada di titik B. Garis AE dan DE berpotongan di titik E. Garis BG dan CG berpotongan di titik G. Garis EI dan FI berpotongan di titik I. Garis DE dan DF berpotongan di titik D. Yang C, manakah segmen garis yang berpotongan tegak lurus? Pada gambar, garis tegak lurus yaitu AC tegak lurus dengan AI, AB tegak lurus dengan AE, BC tegak lurus dengan CG, AD tegak lurus dengan AE, DF tegak lurus dengan FI, FA tegak lurus dengan GH, GH tegak lurus dengan HJ, FI tegak lurus dengan FJ. Yang D, adakah segmen garis yang berhimpit? Pada gambar, garis yang berhimpit AC dan AB, AI dan AE, AF dan AD, AH dan AD, AH dan DF, garis AJ dan FH, garis AJ dan DF, garis AJ dan AD. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui kubus PQRS TUVW. Tentukan kedudukan garis-garis berikut. Yang pertama, garis PS dan garis QS. Pada gambar terlihat garis PS dan QS berpotongan di titik S, sehingga dikatakan kedudukan garis PS dan QS adalah berpotongan. Yang kedua, garis WS dan garis QR. Pada gambar terlihat garis WS dan QR tidak berada pada satu bidang yang sama, atau antara garis WS dan QR tidak dapat dibuat sebuah bidang yang melalui kedua garis tersebut, sehingga dikatakan kedudukan garis WS dan QR adalah bersilangan. Yang ketiga, TU dan VW. Pada garis terlihat garis TU dan VW terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik potong. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.